Ikhwani rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab An-Nasaih Diniyah karya Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Malam hari ini kita membahas tentang mabhatsu tilawatil Qur'an wa dzikir, pembahasan tentang bacaan Al-Qur'an dan zikir. Beliau mengatakan wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minat talina li kitabihil aziz haqqa tilawatih al-mu'minina bihi al-hafizina lahu al-mahfuzina bihi al-muqimina lahu al-qa'imina bihi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang gemar membaca Al-Qur'an, tentunya dengan adab, dijadikan golongan orang-orang yang beriman dengan apa yang ada dalam Al-Quran, menjaga daripada apa yang dianjurkan oleh Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dijaga berkat Al-Quran, dan mudah-mudahan kita menjalankan apa isi daripada Al-Quran dan tercatat sebagai orang-orang yang selalu bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah ma'asyiral ikhwan, anna tilawatul Qur'anil azim min afdhalil ibadat wa a'zamil qurbat wa ajallit ta'at. Bahwa membaca Al-Qur'an itu termasuk paling afdhalnya ibadah. Membaca Al-Qur'an paling agungnya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an itu termasuk bentuk ketaatan yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha ajrun azim, belum lagi di dalam membaca Al-Qur'an itu ada pahala yang besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya mereka orang-orang yang membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat, menjalankan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan mereka menginfakkan daripada apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, baik sifatnya wajib, zakat ataupun sunnah yaitu sedekah. Sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu, atau menyerahkan zakat tadi itu diketahui orang. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka yang membaca Al-Quran, yang menjalankan salat, yang membayarkan zakat, yang memperbanyak sedekah ini, mereka berharap tijaratan, perniagaan, lantabur, yang tidak ada kerugian di dalamnya. Jika orang itu sibuk berniaga, dagang di pasar ya, atau di tempat-tempat yang lain, berniaga dengan siapa? Ya sesama makhluk untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Ya, pemasukan satu hari misalnya 100.000, 500.000. Maka ada orang-orang yang tidak melupakan perniagaan, dagang bukan dengan makhluk tapi dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berdagang dengan Allah? Ya kita berikan kekuatan kita, waktu kita, ya, kemudian usaha kita untuk menjalankan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita membayar, memberikan dagangan kepada Allah berupa apa? Yaitu tadi ibadah-ibadah itu. Karena ibadah itu menyita waktu, menyita tenaga, harus ada usaha, dan itu tidak akan gratis, pasti dibayar sama Allah. Bukan dibayar saja, tapi dikasih apa? Untung. Cuman untungnya tidak bisa diterima sekarang, tidak mlebu rekening. Ya, ketemunya nanti di akhirat. Karena itu banyak yang malas berniaga dengan Allah. Kenapa? Untungnya tidak langsung diterima. Coba orang sholat subuh kemudian dari atas masjid turun 100.000, insya Allah sakarya bakti sholat subuh semua di masjid. Ya,
Kalau ada orang ibadah apa misalnya, kemudian di bawah bantal rumahnya langsung muncul 200.000 misalnya, insya Allah banyak yang meningkatkan ibadah. Tapi balasannya bukan di dunia, nanti di akhirat. Jadi kita berniaga dengan makhluk untuk mencari nafkah, dan kita juga berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, dengan menjalankan sholat, ditambah dengan sholat sunnah, sholat berjamaah, membayarkan zakat kalau wajib, kalau tidak wajib ya bersedekah, banyak bersedekah. Itu namanya bukan merugikan, bukan, tapi kita mendapatkan keuntungan, tapi keuntungannya nanti. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka semua itu berharap perniagaan dengan Allah yang tidak ada kerugian di dalamnya. Bagaimana nasib mereka nanti? Liyuwaffiyahum, supaya Allah Subhanahu wa taala membalas, menyempurnakan ujurahum, ujroh, ongkos-ongkos mereka. Orang itu kalau sudah disuruh ngangkat-ngangkat ikon ongkos sih ya, atau disuruh mindah barang itu ada ongkos, tidak gratis. Pak, tolong dukno barang-barang saya pindahan rumah misalnya, mari ngono matur suwun ya, tidak iso ya, bayar. Nyeluk tukang becak telu misalnya ya, mari ngono ngedukno beras 50 sak, mari ngono matur suwun nggih. Kok bengi pecah kocomu, yang bayar kan gitu ya. Nah, orang-orang yang ibadah itu sholat, baca Quran, sedekah dan lain-lain itu bukan gratis. Liwafiyahum ujurahum, supaya Allah itu menyempurnakan ongkosnya mereka, bayarannya dibayar sama Allah ya. Bukan dibayar sesuai dengan apa yang kita amalkan saja, tapi wayazidahum min fadlih, sudah dibayar sama Allah sesuai dengan capeknya kita, tapi ditambah lagi sama Allah ya. Wis kerja sehari dikasih 100 ribuan, berapa orang? 3 orang, 100. Terima kasih banyak misalnya. Sik, jangan pulang dulu, tak tambahi 100 maneh. 100. Ya. Kira-kira bagaimana itu? Tukang becak itu atau yang angkat-angkat aja. Ya, insyaallah besok subuh sudah di pagernya sampean, nunggu lagi bae ono sing diangkat ya. Lumayan. Bendina 200 kan begitu ya. Becaknya ditinggal guys. Tapi Allah balasannya bukan seperti itu, lebih daripada itu. Amalan kita itu dibayar 10 kali lipat, bisa jadi 70 kali lipat, bisa jadi lipatan-lipatan yang kita tidak tahu, kecuali hanya Allah yang tahu lipatan itu. Lipat gandakan berapa banyak oleh Allah. Wa yazidahum min fadlih, Allah akan menambah bagi mereka min fadlih, daripada kemurahan dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mengampuni, syakur, dan Allah itu zat yang maha berterima kasih. Jadi kalau ada hambanya melakukan ibadah, itu balasannya Allah, syukurnya Allah kepada dia itu lebih-lebih ya. Padahal kalau kita mau mikir, yang ngasih kekuatan siapa? Allah. Kalau tidak ada kekuatan dari Allah, kita tidak bisa apa-apa. Yang ngasih petunjuk untuk kita berbuat baik siapa? Allah juga. Mengarahkan kita untuk ke majelis ini, untuk sholawat, untuk mendengarkan ilmu kalamnya para ulama, Ayatullah Haddad dan lain-lain. Siapa? Ya Allah semua yang menggerakkan. Sudah Allah yang menggerakkan, Allah yang memberikan kekuatan dan seterusnya. Kita lemah, itu sama Allah masih dibilang usaha kita, padahal bukan. Tidak ada usaha sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya, daya, upaya, usaha, tidak ada, kecuali sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tahu sumbernya dari Allah, tapi dinisbatkan ibadah itu kepada kita. Hamba saya fulan melakukan ini, padahal semuanya bersumber dari Allah. Itu masih dikasih pahala, masih dilipat gandakan, dikasih surga dan kenikmatan.
Ya. Padahal semuanya bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdhalnya ibadah umatku itu membaca Al-Qur'an. Jadi ibadah-ibadah macam-macam kita melakukan, sholat, melakukan ini, melakukan itu. Tapi kalau dibandingkan semuanya, mana yang lebih afdal? Maka yang lebih afdal daripada ibadah-ibadah tersebut yaitu membaca Al-Qur'an. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja daripada kitabnya Allah Al-Qur'an, kutibat lahu hasanah, maka dicatat bagi dia satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kalau sudah tercatat satu kebaikan di buku kita, buku catatan amal, itu balasannya itu minimal nanti 10 kali lipat. Itu satu huruf. Kemudian dijelaskan lagi sama Nabi supaya kita tidak salah paham. Apa kata beliau? La aqulu alif lam mim harfun wahid. Kalau ada orang baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, alif lam mim titik berhenti, itu bukan satu kebaikan nanti dibalas 10 kebaikan sama Allah, bukan. Tapi alif lam mim itu, alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti sudah tercatat dalam buku amal kita ketika membaca alif lam mim 3 hasanah, 3 kebaikan, dan itu dibalas 10 kali lipat oleh Allah. Dari alif lam mim saja kita dibalas minimal 30 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim tok itu. Ya, kita hanya alif lam mim, mari ngono. Mas, LPG entek. Waduh. Tutup Quran. Itu sudah mendapat 30 balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal me alif lam mim tok. Bagaimana kalau kita lanjutkan sampai selesai? Ya. Sampai 1 halaman. Bagaimana sampai 1 lembar? Ada berapa huruf itu? Ya, berapa kebaikan yang tercatat? Dikali 10 kali lipat, itu pun minimal, pahala minimal dari Allah. Bisa dilipatkan lebih oleh Allah. Terutama kalau kita berada di tempat-tempat yang mulia. Di Mekah, di Medina misalnya, masjidnya Nabi, atau di waktu-waktu yang mulia, bulan Ramadan misalnya, dan yang lainnya. Bisa jadi lipatannya lebih besar lagi. Jadi per huruf, hitungannya itu per huruf. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam hadis qudsi, man syaghalahu dzikri, barang siapa yang karena sebab zikir dia sibuk. Jadi zikir itu menyibukkan dia. Wa tilawatu kitabi an mas'alati, dan membaca Al-Qur'an itu menyibukkan dia sehingga dia lupa untuk meminta keinginan-keinginannya kepada Allah. Ya. Sibuk zikir, sibuk baca Quran, sampai lupa dia kepingin ini, kepingin itu lupa. Padahal orang-orang di daerahnya dia atau di zamannya dia ada yang minta ini, mohon sama Allah ini, ada yang memohon itu, ada minta ini, macam-macam permintaannya makhluk ini, hamba-hamba Allah. Dia saking banyaknya zikir dan baca Al-Quran sampai lupa tidak minta sama Allah. Bukan tidak mau minta lah ya. Kalau tidak mau minta dibenci sama Allah. Tidak, ini saking banyak zikir dan baca Quran sampai lupa untuk minta kepada Allah. Padahal kebutuhannya banyak. Maka apa kata Allah? A'taituhu afdal ma u'tis sa'ilin. Dari sekian juta orang yang minta kepadaku, ya macam-macam kan itu permintaannya. Maka orang yang lupa tadi itu tidak minta gara-gara zikir, gara-gara baca, tak kasih yang terbaik daripada yang ada. Yang terbaik di sisi Allah diberikan kepada orang tadi, walaupun tidak minta. Kenapa? Karena dia sibuk zikir kepada Allah dan dia sibuk membaca Al-Quran kalamullah. Ini sifatnya para wali, ya, orang-orang soleh itu. Sehingga di antara mereka ada yang dikisahkan kalau berjalan ziarah itu jalan kaki ya, ziarah dari satu tempat
ke tempat yang lain, misalnya jaraknya 2 jam lebih misalnya atau 3 jam, itu mulai rumahnya keluar dia baca alhamdulillahirabbil alamin sampai kemudian alif lam mim dzalikal gitu. Nyampe di tempat ziarah itu qul a'udzu binnas khatam. Padahal hanya 3 jam, sekitar 3 jam atau 4 jam. Ya. Ketika sholat duha 2 rakaat misalnya atau 8 rakaat, mereka membaca Al-Qur'an 7 juz lebih. Ya. 7 juz lebih. Kalau sudah datang bulan Ramadan, pagi khatam sekali, malam khatam sekali. Jadi 1 bulan itu khatam 60 kali. Nah, kalau kita kan Ramadan khatam sekali mbomboan ya. Mbobian semangat, bib saiki mbo apa? Ya kelebon jin berarti. Kalau mereka itu Ramadan 60 kali khatam. Nah, ini orang-orang seperti itu yang dikatakan oleh Nabi dalam hadits qudsi. Barang siapa yang sibuk dengan zikir, dia sibuk dengan baca Al-Quran sampai lupa minta sama Allah, maka dia diberikan pemberian yang terbaik oleh Allah Subhanahu. Tidak perlu minta, dikasih semuanya sama Allah. Yang baik-baik dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Quran, yang banyak baca Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Maka orang yang banyak baca Al-Quran itu dikatakan atau dibahasakan ashabul Quran. Tahu ashabul Quran? Ashab itu jamak sahib. Sahib itu konco. Ya. Lek ana wong loro mlaku bareng. Ya, Jumatan bareng, hadir burda bareng, maulid bareng. Ya. Ada majelis-majelis hall dan lain, mesti wong loro iku bareng terus. Ini berarti sahib ini. Berarti sahib. Oh, iki kanca cedhek berarti. Kemana-mana mesti wong loro iki, situk kopi putih, situk kopi coklat misalnya. Ya. Bareng terus wong loro iki di hall ketemu nih. Ini namanya sahib. Nah, nanti di hari kiamat itu ada manusia-manusia yang dikatakan ashabul Quran. Sahibi Al-Quran. Kenapa? Nang di Quran. Di rumah baca Quran, ada waktunya jam sekian baca Quran, jam sekian baca Quran gitu. Nanti misalnya malam baca Quran. Malam-malam ndak bisa turu, Quran yang dibuka, duduk dia baca sampai ngantuk ditaruh turu. Kadang-kadang di atas bantal masih baca Quran yang dia hafal, misalnya Yasin atau Tabarok sampai ketiduran. Paham ya? Bepergian misalnya dia tidak lupa di kesak ya Al-Quran, di mobil, di kereta, di pesawat dikeluarkan baca Quran. Kenapa? Wiridnya dia setiap hari memang eman, kalau ditinggal tutup, dikasih tanda, taruh lagi misalnya. Ya. Keadaan apapun dia tidak terpisah daripada Al-Quran. Saking hebatnya kadang-kadang ngelinduri baca Al-Quran. Ngelinduri baca Al-Quran, saking seringnya baca Al-Quran. Ya. Jadi sama Quran itu tidak terpisah, kemana-mana sama Al-Quran. Inilah orang-orang yang dikatakan ashabul Quran. Bacalah Al-Quran, karena nanti di hari kiamat itu Al-Quran akan memberikan syafaat kepada sahib-sahibnya, teman-temannya. Mbok kita sih temennya Al-Quran apa temennya HP? Ya. Temennya game, temennya YouTube, temennya Instagram. Ya. Wa qala Aliun karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man qara'al Qur'an wa huwa qa'imun fis shalah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia dalam keadaan berdiri salat, kana lahu bikulli harfin mi'atu hasanah, setiap satu huruf, bukan satu kebaikan ya seperti tadi ya, tapi kalau dalam salat ini maka yang tercatat bagi dia 100 kebaikan, dikali lipatkan 10 sama Allah, 1000 berarti balasannya kalau dalam salat. Wa man qara'ahu wa huwa qa'id fis shalah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia duduk di dalam salatnya, sehat ya mungkin ini salat sunnah mungkin ya.
Kalau sakit ya sholat duduk. Maka bagi dia setiap huruf Al-Quran yang dia baca 50 kebaikan tercatat, separuhnya. Waman qara'ahu kharijas shalah, barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat, wa huwa ala taharah, dan dia memiliki wudu, kana lahu bikulli harfin 25 hasanah, satu huruf ditulis 25 kebaikan. Waman qara'ahu wa huwa ala ghairi taharah, barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa memiliki wudu, berarti Quran ini tidak dicekel, ini hafalan ya. Maka setiap satu huruf dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan. Nah, intinya apa yang kita baca daripada ayat Al-Quran, kemudian hadis Nabi SAW, hadis qudsi, kalamnya Sayyidina Ali karamallahu wajah, semuanya ini menjelaskan kepada kita pahala, ya, fadilah, keutamaan daripada bacaan Al-Quran. Intinya ya kita diinginkan untuk mengamalkan, tapi ojo langsung jos ngono ya. Wedine tobat kok. Menita hatam lo langsung misalnya. Iya sedina tok marine ndak ngaji maneh wis. Sekiranya ndak terlalu banyak tapi continue, berkelanjutan. Wis tak niati wis sedina misalnya tidak satu lembar, satu halaman tok, tidak apa-apa, tapi terus begitu. Insya Allah barokahnya Al-Quran akan nampak nanti, terlihat. Yang penting istiqomahnya. Jam biru enak ya, jam isu sampai sore kerja, ya cari jam lain yang kosong. Ya, oleh di omah iki wis alamat iki ya, akeh gangguan iki ya, akeh gangguan, sing bojo, sing anak, macam-macam. Berarti harus ada tempat lain. Yang penting aja di dugure genteng ya. Bu mari salat jamaah di masjid aja mulai sik maca sak halaman mari ngono ditutup, dieling-eling nyampein dia. Mlebu omah tenang wis. Pe perang kabeh apa terserah ya. Wis tak keganggu lagi kan. Aja kayak mang alif lam mim mari ngono albijinin. Entek ya. Dicari bagaimana caranya supaya bisa istiqomah. Kalau tempat kita tidak memungkinkan, cari tempat lain. Kalau waktunya tidak memungkinkan, cari waktu lain sekiranya kita bisa terus membaca Al-Quran setiap harinya. Nanti datang bulan Ramadan, ya lain lagi, ditingkatkan lagi, lebih. Ya ada target mungkin sebulan khatam sekali, ya atau sebulan khatam 2 kali. Dengan kan sono aturan-aturan ya. Lek kepengin khatam sak mene maca sedina sekian kan sudah. Wong-wong iki pinter nyebarit tok, penting gawe status sebar ini padahal ndak moco. Ya mungkin husnudzon ya kita mereka baca mungkin ya. Kita aja yang enggak baca. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang gemar membaca Al-Qur'an, bisa menjalankan isi daripada Al-Qur'an, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat, pertolongan, bantuan daripada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.